Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau nge-share nge-share tentang power chord dan posisi-posisi dari power chord tersebut serta strumming power chord yang umum digunakan. Lalu langsung aja kita tanpa berlama-lama, yang pertama kita bahas tentang senar 6 dan senar 5 dulu ya. Jadi sebagai patokan itu senar 5 dan senar 6 sebagai patokan kita mengetahui kunci gitu. Kita mau main di apa, harus meletakkan di mana, seperti itu. Jadi atas dan bawah. Oke, senar atas, senar 6 dulu. Kita bahas senar 6. Kalau kita open string itu bernada E. Ingat ya teman-teman, senar 6 itu E. Lalu kalau di fret satunya F, fret kedua F crash, fret ketiganya ada G. Ingat setiap huruf lalu ada crashnya gitu. Misalnya F, F crash, G, G crash, A crash, seperti itu ya. Oke, kita bahas dari ulang. F, kita lengkap satu, itu habis huruf F, huruf apa gitu. Berarti kan A B C D E F G. Nah, berarti di sini adalah G. Habis G kan udah nggak ada lagi tuh kunci, berarti kembali lagi ke A. Kalau kita lengkap satu di fret 5 itu ada nada A. Fret 5 senar 6. Lalu habis huruf A, huruf apa? Tuh, ada B. Berarti kalau kita lengkap satu itu adalah nada B. Ingat, hanya E dan B yang tidak ada crashnya. Jadi tanpa kita lengkap itu ke huruf berikutnya. Misalnya B tanpa kita lengkap. Nah, di sini C. Sebelah B itu C. Nggak ada B crash. Ingat ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Lalu di samping C di senar 6 kolom ke 9 itu ada C crash. Lalu ke 10 itu habis huruf C adalah huruf D. Nah, berarti di sini D. Jadi seperti itu. Lengkap satu lagi dari D, kita lengkap satu, habis huruf D huruf apa gitu kan. Itu ada E. Ya, balik lagi seperti open string di senar 12. E. Kalau ini nadanya seperti open string. Ya, jadi seperti itu. Semoga kalian paham dulu di senar atas, hafalin. Lalu di senar kelima atau bawah, patokan bawah. Kalau kita open string senar 5 itu ada nada A. Ada nada A, teman-teman. Ingat, kalau kita lengkap satu itu huruf berikutnya. Habis huruf A, huruf B. Nah, berarti di sini adalah B. Berarti Bang, di senar satunya itu apa? Di kolom satunya itu apa, Bang? Ya, habis A kan ada A crash ya. Jadi crash itu nyempil setelah A dan berikutnya. Jadi seperti itu. Sini B, ingat tadi. Lalu B seperti yang tadi saya bilang, B itu nggak ada B crash ya. Dia langsung ke C. Nah, langsung ke C. C itu di kolom 3 senar 5. Lalu kita lengkap satu di kolom kelima senar 5 itu ada D, C, D. Kita lengkap satu lagi ada E. Oke, ingat sisi-sisi yang kosong ini adalah crashnya gitu ya. Ini ada E. Habis E itu tidak ada crashnya juga seperti yang tadi saya bilang. Jadi habis E langsung ke F. Nah, habis huruf F kita lengkap satu ada huruf G. Nah, ini G.
di kolom 10 senar 5. Lalu kita lengkap satu lagi ke fret 12, kembali lagi seperti open string, yaitu A. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya dari C kita urut dulu, A crash, B, C. Oh, berarti C di sini. Berarti power chordnya di sini gitu. Lalu langsung aja kita masuk ke pembahasan power chord ya teman-teman. Jadi power chord itu ada, biasanya orang memainkan dengan power chord 2 jari ataupun power chord 3 jari seperti ini, baik di atas maupun di bawah, sesuai selera kalian masing-masing, sama aja sebenarnya. Terus bang, mayor minornya gimana gitu. Power chord itu tidak ada mayor minor ya teman-teman. Jadi misalkan A minor ya cukup main di A aja nggak apa-apa gitu. Di G minor atau G kalian main di sini aja. Jadi seperti itu. Ingat, power chord itu disebut juga kunci 5. Kenapa disebut kunci 5? Karena yang dimainkan, yang dipencet adalah nada pertama dan nada kelima aja gitu. Makanya disebut kunci 5. Misal A5 berarti power chord A, B, C, D, E. Nah, nada kelimanya kan E. Nah, di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita ulang pembahasan yang tadi itu, yang posisi-posisi chord F, G di kolom ketiga, geser ke kolom kelima ada A, geser ke kolom 7 ada B, ke 8 ada C, lalu ke 10 itu ada D, ke 12 kembali lagi ke E. Jadi seperti itu. Untuk yang di bawah, kalau kita seperti ini itu A. Kalau seperti ini, di kolom pertama ada A crash, di kolom kedua ada B, di kolom ketiga ada C, di kolom ke-5 ada D, kolom ke-7 ada E, ke-8 ada F, dan seterusnya. Kalian bisa mengurutkan sendiri. Ingat, kalian hafalin biar gape gitu, biar jago gitu maksudnya. Oke, lanjut ke pembahasan genjrengan. Biasanya genjrengan power chord dimainin dengan di def. Di def seperti ini, punggung tangan. Apa sih namanya ini? Gak tau dah. Kalian tempelin di bagian sini. Nah, seperti itu. Misal kunci D. Nah, kalian mainin seperti itu. Sebutannya di def atau di palm mute. Ya. Jadi mainnya seperti itu. Di def ya. Ada bisa juga yang enggak. Ya, biasanya dimainkan untuk lagu-lagu keras ya, lagu-lagu distorsi seperti punk, metal ataupun rock ya. Kalau gua sih maininnya yang bawah power chord 2 jari, yang atas power chord 3 jari seperti ini. Itu kalau gua. Kalau kalian terserah gitu. Oke, semoga paham. Bye bye.